baik dan buruknya manusia tergantung kepada lidah dan hati. Kalau lidah dan hatinya itu baik, maka baiklah manusia itu. Jemaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mari pertama sekali kita tidak lupa senantiasa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi Allah. Amin. Kemudian tak lupa selawat berkirim salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang salihin hingga hari kemudian. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, saya akan sampaikan satu riwayat, yaitu yang terjadi terhadap Luqmanul Hakim. Kita tentu kenal dengan sosok Luqmanul Hakim, adalah sosok seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya, hingga karena keberhasilan beliau itu maka namanya itu diabadikan dalam salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Satu ketika majikannya menyuruh Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Lalu majikannya itu meminta kepada Luqmanul Hakim untuk menghidangkan yang paling baik dari kambing tersebut. Maka Luqmanul Hakim menolak makanan itu dan menghidangkan lidah dan hati. Kemudian beberapa minggu, beberapa pekan berikutnya, majikannya juga menyuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing. Dan kali ini permintaan majikannya untuk menghidangkan yang paling buruk dari kambing itu. Maka Luqmanul Hakim menghidangkan lidah dan hati juga. Maka di saat itu majikannya terkejut. Kenapa? Karena ketika dia meminta yang paling baik, dihidangkan lidah dan hati, dan ketika dia meminta yang paling buruk,
dari kambing tersebut juga dihidangkan lidah dan hati. Maka majikannya bertanya, kenapa demikian? Maka Luqmanul Hakim menjelaskan, ketahuilah olehmu Tuhan bahwa manusia ini akan baik tergantung kepada dua benda itu. Baik dan buruknya manusia tergantung kepada lidah dan hati. Kalau lidah dan hatinya itu baik, maka baiklah manusia itu. Tapi kalau lidah dan hatinya buruk, maka buruklah manusia. Maka beruntunglah kita kalau kita bisa menggunakan lidah kita untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Beruntunglah kita kalau lidah kita selalu kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Beruntunglah kita kalau lidah kita ini kita gunakan untuk menasihati orang, amar ma'ruf nahi munkar. Beruntung lidah kita ini, Pak, kalau seandainya bisa menenteramkan orang. Ya, tetapi rugi dan celakalah kita ini kalau seandainya lidah kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, untuk menghibah, untuk membuka aib-aib orang, untuk melaknat, dan digunakan ucapan-ucapan yang membuat orang tidak tenang. Makanya kata orang tua kita dulu, kalau berjalan pelihara kaki, kalau berkata pelihara lidah. Lidah kita ini memang tak bertulang, tapi dia bisa membuat peperangan, bisa bikin orang kacau satu negara, bisa orang tidak tenang, bisa orang tidak nyaman karena lidah kita ini. Memang lidah ini tak bertulang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim bisa kita lihat dalam surah Al-Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah berfirman, tidaklah ada satu kata yang diucapkan oleh kita melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu menulis, yang selalu mencatat, yang namanya kita kenal dengan raqib dan atid. Kalau yang baik ditulis sama malaikat, itu yang baik. Kalau yang buruk diucapkan, maka yang buruk itu juga ditulis oleh malaikat. Dan nanti kita lihat bersama-sama di akhirat apa yang kita katakan tersebut. Maka Rasulullah SAW banyak sekali mengingatkan kepada kita. Dalam hadisnya, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lisan. Betapa bahagianya kita kalau lisan kita ini kita gunakan untuk memandangkan azan, memanggil orang untuk mengerjakan ibadah sholat, mengingatkan orang bahwa waktu sholat telah tiba, mengingatkan orang umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Atau kalau tak bisa ngomong yang baik-baik,
hendaklah dia diam. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong yang bagus, yang baik, maka kita disuruh diam. Lidah ini kalau nggak dijaga dia sering terpeleset. Lidah ini kalau nggak dijaga dia bisa keseriu dan sangat berbahaya. Ya, maka di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Innal abda yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ba'da ma bainal masriq wal maghrib. Sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia akan terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Orang bisa masuk neraka gara-gara lidah, dan orang bisa masuk surga juga gara-gara lidah. Maka setiap pagi organ tubuh kita ini mengingatkan kepada lidah, wahai lidah, bawalah kami untuk bertakwa kepada Allah. Lidah ini Pak, kalau berbuat salah pihak, yang sengsara bukan lidah sendiri, tapi semua itu akan sengsara gara-gara lidah. Itulah bahayanya lidah itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, ya, ada 10 cara untuk menjaga lidah kita. Selain lidah kita ini dilatih, diajar untuk selalu zikir sama Allah, ya, lidah ini selalu mengucapkan yang baik-baik. Maka ada 10 caranya agar lidah kita ini terlatih untuk berkata yang baik. Mudah-mudahan 10 ini bermanfaat untuk kita. Ya. Apa yang pertama? Hendaknya kita senantiasa berkata yang baik-baik. Latih lidah kita ini untuk mengucapkan kata yang baik-baik. Karena kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ngomong yang baik itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dalam bentuk benda materi, bukan hanya dalam bentuk makanan, tapi sedekah itu juga bisa bentuknya ucapan yang baik, nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu juga sedekah, Allahu Akbar itu juga sedekah, menyingkirkan yang menghalangi jalan sehingga orang susah jalan itu juga sedekah, senyum itu juga sedekah. Begitu luasnya pengertian sedekah di dalam agama kita. Sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, ittaqun nar walau bisikkin tamratin. Lindungilah diri kalian, ya, dari api neraka, walaupun kalian hanya bisa bersedekah dengan sebiji kurma. Ini kan Rasulullah mengambil hal yang paling kecil. Gak mungkinlah kita itu Pak, gak bisa memperoleh 1 biji kurma, karena di Arab kurma yang ada yang lebih populer. Maka contoh itu yang diambil. Maka kata Rasulullah SAW, fa'illam tajidu, apabila gak kau dapatkan, babi kalimat thayyibah, ngomong yang baik adalah sedekah. Ngomong yang bagus adalah sedekah. Maka latih ucapkan kata-kata yang baik-baik untuk lidah kita itu, supaya jangan dia terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Kedua, senantiasa jujur, jauhi kebohongan.
Ya, orang yang jujur itu hidupnya tenang, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Orang yang serba takut itu karena penuh dengan kebohongan dalam hidup. Orang kalau sudah biasa bohong, sulit membedakan mana jujur, mana bohong, mana benar, mana bohong. Hidup kita ini pun kalau penuh dengan kepalsuan, Pak, nggak enak, nggak nyaman. Bukan saja bohong itu ucapan, benda sekalipun, kalau bohong dan penuh dengan kepalsuan, orang membeli sesuatu tanya, ini asli apa palsu? Sampai begitu luar biasanya pengaruh kebohongan itu. Maka kata Rasulullah, alaikum bisidqi. Jadilah kamu orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu membawa kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Sampai kata Rasulullah, wa ma yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Apabila seseorang itu senantiasa jujur dia, maka ditulis Allah dia sebagai orang yang jujur. Subhanallah. Latih diri kita, ajar anak-anak kita, keluarga kita untuk bersikap jujur di dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita berharap kita menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Yang ketiga, hindari lidah kita ini dari mencela dan mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita kalau nggak biasa dengar ucapan kata-kata yang kotor, Pak, dengar orang ngomong yang kotor, risih telinga kita. Anak kita pun seperti itu. Kalau dari kecil kita latih untuk tidak berkata yang kotor-kotor, dia pun nggak mau berucap yang kotor-kotor. Tapi kalau kita lihat seseorang itu biasa mengucapkan yang kotor, dimanapun dia akan berkata yang kotor. Maka di dalam satu hadis Nabi dijelaskan, laisal mu'min bit-tu'ani wala bil-la'ani bil-fahish wala bil-bazi'i. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang beriman itu orang yang suka menyakiti. Kadang-kadang ada seseorang itu ngomongnya sekali-sekali, tapi sekali ngomong menyakitkannya luar biasa. Ya, tajam, setajam silet. Makanya orang tua dulu bilang, kalau badan disakiti, obat bisa dicari. Tapi kalau hati disakiti, payah hilangkan. Maka kita jaga lidah kita itu, Pak. Ada level-level tertentu kita ngomong ini, hadapan kita ini siapa? Orang tua, anak-anak, kawan, beda. Jadi orang beriman itu adalah orang yang tidak suka menyakiti, orang yang tidak suka melaknat, mencerca, menghina, meremehkan, merendahkan. Itu tidak boleh. Dan orang beriman itu adalah orang yang tidak suka berbuat keburukan dan orang yang menghindarkan diri dari berkata yang kotor-kotor, berkata yang tidak layak, berkata yang tidak pantas. Ya, walaupun kita seluruh sekalipun, itu untuk dihindarkan kata-kata yang tak senonoh. Ya, walaupun kita seluruh sekalipun, hindari untuk melatih lidah kita ini. Yang keempat, berbicaralah sesuai dengan kadar pengetahuan orang lain. Jadi kalau kita berbicara itu sesuai dengan pemahaman orang. Jangan sampai yang bicara nggak paham, yang bicara nggak paham, yang dengar nggak ngerti. Ya, jadi kita bicara ini nyampaikan sesuatu bukan
bukan hanya untuk kita, tapi untuk juga si pendengar. Maka di dalam satu hadis Nabi dijelaskan, hadisun nas bima ya'rifuna. Berbicaralah kamu dengan orang lain tentang apa yang dia ketahui, tentang pemahaman apa, sejauh mana pemahamannya. Jangan terlalu tinggi-tinggi kali sehingga dia tidak paham apa yang kita maksudkan. Ya, bicara tentang dunia dia. Kalau kita bicara sama anak-anak, gunakanlah bahasa mereka sehingga nyambung. Yang kelima, untuk melatih lidah kita ini supaya lidah kita ini diridhoi Allah, ya, jangan sombong dalam berbicara, jangan angkuh dalam berbicara. Ada orang itu memang kadang-kadang berbicara itu Pak luar biasa sombongnya. Bahkan kadang-kadang dia berbicara, dia menguasai pembicaraan sehingga orang nggak punya kesempatan untuk berbicara. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, Inna Allah Ta'ala ahwa ilayya an tawadhu hatta la yabkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, kata Rasulullah, agar aku bertawadhu. Tawadhunya rendah hati, lawannya sombong. Ya, ada orang kadang-kadang Pak bicaranya luar biasa. Kalau bahasa kita congkak lantang, ya, membodoh-bodohkan orang, merendah-rendahkan orang, dan mengaku dirinya itu paling pintar. Karena Rasulullah itu mengingatkan, karena ada sebagian orang kadang-kadang punya kelebihan sedikit aja, mulai tinggi hati dia. Apa namanya itu kalau bahasa kita? Tinggi sebenar. Ya. Maka kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah agar aku ini bertawadhu, agar tidak berbangga hati seseorang dengan yang lain, dan akan tidak sombong dengan yang lain. Nabi itu kurang apa? Ya, dia tidak pernah mengucapkan ucapan yang merendahkan orang, merendahkan sahabat dan lain sebagainya. Yang keenam, ini penting juga, hindari ucapan yang dibuat-buat. Tetapi poin ke-6 ini memang lebih ditekankan kepada wanita. Ya, saya pikir kalau kita ketemu laki-laki sama laki-laki, bicaranya itu dibuat-buat, dilembut-lembutkan, saya pikir nggak layak itu kan. Kalau laki-laki dengan laki-laki gitu. Wanita pun nggak boleh, ya, berbicara dibuat-buat dengan suara yang dibuat-buat sehingga menimbulkan birahi lawan jenis. Ya, itu dilarang dalam hukum agama. Dan yang ketujuh, hindarilah perkataan yang mengandung kebatilan, keburukan. Ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan. Ya, kebatilan ini keburukan. Ucapan yang tak ada manfaat. Maka kita kalau ngomong itu Pak, kita tengok dulu. Ini ucapan kita ini banyak manfaatnya atau banyak mudarat? Ya, walaupun ucapan kita itu kadang-kadang Pak, manfaatnya banyak, tapi pas apa enggak ucapan? Ya, cocok apa enggak tempatnya ini? Apalagi kalau ucapan kita itu mengandung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hindari. Gara-gara ucapan kita nih Pak, orang bisa berkelahi, orang bisa berantem, ngumpulkan orang nih Pak, susah ngumpulkan orang, tapi bikin orang berantem
sebarkan aja berita-berita yang nggak benar. Lidah tadi. Maka jangan kita mengucapkan kata-kata kebajikan dalam hidup kita ini. Yang kedelapan, jangan suka mengobrol sumpah dalam setiap perkataan. Ada orang kadang-kadang Pak suka kali sikit-sikit sumpah, sikit-sikit demi Allah, wallahi. Nggak boleh kita sembarangan bersumpah. Sumpah itu boleh dilakukan oleh kita umat Islam apabila tidak ada senjata lain dan kita terdesak. Ya, dengan kalimat itulah yang bisa meyakinkan orang. Dan di dalam Islam ada aturan bersumpah. Kita umat Islam kalau bersumpah itu tidak boleh menggunakan nama lain selain nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Ya, jadi orang kalau sudah mengucapkan kata demi Allah, dilanggarnya itu ada kafaratnya, Pak. Dan itu sangat berbahaya. Jadi umat Islam itu kalau bersumpah, ya dengan kata wallahi, demi Allah, tallahi, billahi. Dan apabila seseorang itu bersumpah tidak dengan nama Allah, haram hukumnya. Misalnya demi ayahku, nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi demi yang lain, demi matahari pula lagi. Kalau kau nggak percaya, dia bisa berpetir atau sekarang mana boleh. Itu bukan sumpah dalam Islam. Jadi kita jangan suka selalu sikit-sikit kita bersumpah. Ya, sikit-sikit kita bersumpah nggak boleh dalam Islam. Ada aturannya. Ya, yang diajarkan oleh agama kita Islam. Rasulullah mengajarkan. Tetapi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Itu bedanya. Allah boleh bersumpah dengan wal asri, demi masa, wal fajri, demi fajar, wal laili, wal duha. Boleh Allah. Kita tidak boleh. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, wad tini waz zaitun, demi pohon tin dan buah zaitun. Ya, makanya minyak zaitun itu Pak, itu luar biasa itu manfaatnya. Maka kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti ada nilai plus di situ. Ingat ya, nggak mungkin Allah bersumpah sesuatu tidak ada apa-apa. Kenapa Allah bersumpah dengan pohon tin dan buah zaitun? Karena ada manfaatnya luar biasa. Ya. Yang kedelapan, untuk melatih lidah kita ini agar dia lurus dan baik, ya, yaitu jauhilah perselisihan dan perdebatan. Dalam Islam itu nggak boleh. Islam dilarang untuk kita berselisih antara satu dengan yang lain. Umat Islam ini diajar untuk bersatu, bersahabat, bersaudara. Salah satu kelemahan kita umat Islam itu di situ, Pak. Ya. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, supaya kita ini untuk bersatu, jangan berpecah belah. Kalau kita ini sudah berpecah belah, Pak, musuh kita itu mudah masa Pak. Memang disengaja seperti itu. Ya, jangan suka berdebat. Yang dibolehkan kita itu diskusi. Kenapa debat itu nggak boleh? Debat itu intinya, ujungnya menjatuhkan lawan. Ya, tujuannya menjatuhkan, itulah debat. Makanya kalau nggak jatuhkan kawan itu, macam mana bisa dijatuhkan kawan itu? Itulah debat. Maka dalam Islam tidak dibenarkan untuk berdebat, karena saling menjatuhkan, bahkan kadang-kadang saling membuka aib antara satu dengan lain, kelemahan masing-masing. Maka Islam tidak membenarkan debat. Islam membenarkan untuk
bersih, untuk mencari hal yang paling benar. Ya. Yang terakhir yang ke-10, ya, supaya lidah kita ini bisa dilatih, dididik, diajar, ya, dibiasakan yang baik. Ada yang ke-10 adalah jangan kita suka berlebih-lebihan dalam memuji orang lain. Memuji itu boleh aja, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan kadang-kadang Pak, lebih banyak bohong dari benarnya. Ya, lebih banyak bohongnya kadang-kadang karena dia itu fans berat kali dengan seseorang itu Pak. Wah, dipuji-pujinya bukan setinggi langit, di atas langit itu ada lagi yang lebih itu lagi. Sehingga kadang-kadang Pak tak nampak lagi keburukan kawan karena pujian yang luar biasa. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita pun Pak, jangan cepat pula kita berbangga kalau kita dipuji. Ini sangat berbahaya juga. Bisa berbahaya untuk kita, sehingga kita tidak tahu di mana kelemahan kita. Inilah 10 hal yang bisa, ya, kita lakukan untuk melatih lidah kita ini, agar lidah kita ini bisa kita gunakan untuk yang baik. Sebagai penutup, saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Cari nanti di dalam surah ke-17, surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah di dalam ayat ini, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang kamu tak punya ilmu tentang itu. Ya, karena sesungguhnya pendengaranmu. Jadi kalau kita nggak paham kali Pak, jangan selalu yang kita dengar langsung kita share. Ya, kadang-kadang ada orang dengar langsung sebarkan. Jangan, ya, kalau betul. Kalau udah yang kita dengar itu, kalau salah yang kita dengar itu, kadang-kadang kita ini Pak nggak selektif. Dengar langsung sampaikan. Tiba-tiba nggak betul seperti itu, baru kita, oh iya. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan hati nuranimu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi apa yang kita ucapkan ini Pak, didengar orang, ini akan kita pertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Ini bukan main-main. Apapun yang kita dengar, dia tersimpan. Ya, ngomong kita ini tersimpan. Lidah kita ini kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah. Jangan gunakan lidah kita ini untuk bikin orang gak tenang, bikin orang gak nyaman, ya, bikin orang resah. Bagaimana lidah kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal yang baik-baik. Inilah tema kita malam hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan membicarakan tentang bagaimana supaya menjaga hati kita, ya, supaya lebih bersih. Karena hidup ini Pak tergantung pada hati. Hati kalau enak, hidupnya jadi enak. Hati kalau udah gak enak Pak, semua jadi gak enak. Ya, inilah dua benda yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim tadi, yaitu lidah dan hati. Kalau lidah dan hati ini baik, baiklah semuanya. Tapi kalau lidah dan hati ini buruk, buruklah akan terjadi pada diri manusia.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya senantiasa doakan kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan Allah, usaha dan pekerjaan kita dilancarkan Allah, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah, menjelang kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna umurana fi syahri Ramadan. Allahumma atim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.